Hey, move your hand, ass. What'd you give her? I don't fucking know, man. Swear, I don't. Halo Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Savage Salvation. Film ini akan sangat menarik dan membrutalkan serta banyak sekali plot twist di dalam ceritanya. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan dibawa ke salah satu kota kecil yang ada di Amerika. Diketahui dalam beberapa dekade terakhir, banyak sekali penduduk dari kota ini yang menjadi kecanduan barang haram. Hal itu terjadi dikarenakan para pengedar yang semakin banyak dan berkeliaran di kota tersebut. Kemudian, kita akan diperkenalkan dengan seorang sheriff bernama Jabal Crouch yang kala itu sedang bersantai sambil meminum teh. Namun tak lama berselang, Sheriff Jabal mendapat kabar tentang putranya hingga ia langsung bergegas ke sana. Setibanya di sana, ternyata putra si Sheriff baru saja ditemukan tewas akibat overdosis. Di sini, Sheriff Jabal tentu merasa sangat bersalah karena ia tidak tahu kalau selama ini putranya itu merupakan seorang pemakai. Adegan berpindah ke seorang pria bernama Shelby John yang kala itu sedang menuju ke sebuah supermarket. Rupanya John datang ke situ untuk membeli beberapa minuman untuk dirinya dan pacarnya yang ada di rumah. Setelah beberapa menit mengendarai motor, John pun akhirnya sampai di rumah. Lalu John disambut baik oleh pacarnya yang bernama Ruby, ini orangnya. Kemudian kita diberitahu kalau John dan Ruby juga ternyata merupakan seorang pecandu berat. Seperti biasa pada malam itu mereka pun nge-play bersama. Keesokan paginya, Ruby terbangun setelah mendengar beberapa orang yang menghampiri kediamannya. Ternyata itu adalah dua bocil pramuka yang ingin menawarkan kue kepada Ruby. Di sini, kedua bocil itu juga tampak mengkhawatirkan Ruby karena wajah Ruby seperti orang yang sedang sakit. Ruby mengatakan kepada mereka kalau ia baik-baik saja dan tidak usah mengkhawatirkannya. Beberapa menit setelahnya, Ruby dan John terlihat sedang duduk di teras rumah. Lalu Ruby tiba-tiba mengatakan kalau ia ingin hidup benar, menikah dan mempunyai anak dari John. Untuk itu mereka berdua harus berhenti dari kecanduannya karena bagaimanapun hal tersebutlah yang sudah merusak mereka berdua. John menjawab kalau dulu mereka pernah mencoba ingin berhenti tapi hasilnya gagal dan malah semakin candu. Kemudian Ruby memohon sambil mengatakan kalau untuk kali ini mereka harus berhenti karena Ruby ingin hidup normal serta menikah dengan John. Pada akhirnya mereka berdua sepakat untuk menjauhi barang haram yang selama ini merusak kehidupan mereka walaupun mereka tahu kalau hal itu tidak akan mudah. Setelah itu Ruby dan John segera membuang semua barang dan peralatan yang biasa mereka pakai untuk nge-play. Di hari-hari berikutnya terlihat mereka masih bisa menahan sakau. Namun setelah cukup lama mereka pun mulai merasakan efek yang sangat menyakitkan. Dimulai dari muntah, gelisah, kejang-kejang, depresi, dan perasaan ingin mengakhiri hidup. Setiap hari mereka terus merasakan penderitaan, namun tekad mereka yang begitu besar membuatnya bertahan demi bisa berhenti dari kecanduannya. Suatu ketika, Ruby yang sudah merasa tidak tahan lagi, ia sempat berencana untuk membeli kembali barang haram. Tapi untungnya John segera menghentikan Ruby dan mengingatkan Ruby tentang tujuan mereka yang ingin menikah dan mempunyai anak. John juga merasa kalau mereka pasti bisa melewati semua ini. Singkat cerita, mereka pun berhasil melewati semua penderitaan itu. Lalu untuk pertama kalinya Ruby datang ke gereja dengan niat ingin memohon ampunan atas segala dosa-dosanya. Sementara di sisi lain, John mendatangi toko perhiasan untuk membeli cincin pernikahan. Okay, then.
$4.50. Setelah John membeli cincin dan hendak pulang, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Elvis. Diketahui Elvis adalah seorang pengedar yang selama ini menjual barang haram kepada John dan juga Ruby. Bahkan saat itu Elvis langsung memberikan barang secara gratis kepada John, tapi John tidak mau menerimanya. Elvis sempat bertanya apakah John sekarang membeli barang dari tempat lain. John menjelaskan kalau ia dan Ruby sekarang sudah berhenti dan maka dari itu John meminta Elvis untuk menjauhi dirinya dan juga Ruby. Di sisi lain memperlihatkan para gangster yang selama ini menguasai peredaran di kota tersebut. Pemimpin dari gangster ini bernama Coyote. Terlihat Coyote yang tidak ragu menghabisi salah satu anak buahnya yang ketahuan mencuri barang haram dari Coyote. Malam harinya memperlihatkan John dan Ruby yang sekarang sangat bahagia setelah berhasil lepas dari kecanduannya. Di sini mereka pun berencana akan mendatangi keluarga Ruby untuk memberitahu keluarganya kalau Ruby dan John sekarang akan segera menikah. 2 hari kemudian Ruby dan John akhirnya pergi ke rumah keluarga Ruby. Hingga di tengah perjalanan mereka berdua sempat berpapasan dengan Sheriff Jabal. Ternyata si Sheriff sudah lama kenal dengan John hingga si Sheriff diberitahu kalau John dan Ruby akan segera menikah. Mendengar hal itu, si Sheriff pun tampak senang dan si Sheriff berjanji pasti akan datang ke pernikahan mereka nanti. Singkatnya, Ruby dan John akhirnya sampai di tujuan yang mana saat itu bertepatan dengan acara ulang tahun keponakan Ruby. Kemudian mereka berdua langsung disambut baik oleh paman Ruby yang bernama Peter ini kepalanya. Diketahui jika Peterlah yang selama ini menghidupi keluarga Ruby dan Peter juga dikenal sebagai orang yang baik, bertanggung jawab dan sangat religius. Setelah acara ulang tahun selesai, keluarga Ruby pun berkumpul untuk makan siang bersama. Di sini Ruby menjelaskan kalau ia dan John akan segera melangsungkan pernikahan. Mendengar hal itu, ibu kandung Ruby sempat khawatir karena yang ia tahu Ruby dan John merupakan seorang pecandu. Namun John langsung menjelaskan kalau mereka berdua sudah lepas dari kecanduannya. John juga mengatakan kalau ia akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab kepada Ruby. Pada akhirnya si ibu pun merestui mereka berdua untuk menikah. Setelah itu, Peter sang paman langsung menyambut John karena sebentar lagi John akan menjadi bagian dari keluarga mereka. Peter juga mengatakan kalau semenjak ayah Ruby meninggal, dialah sosok yang menjadi pengganti ayahnya Ruby. Welcome to the family. Singkatnya, ketika Ruby dan John akan kembali pulang, Peter sang paman sempat mengingatkan kalau John dan Ruby harus mendekatkan diri kepada Tuhan agar mereka berdua selalu dilindunginya. Kemudian di hari-hari menjelang pernikahan, John mengajak Ruby untuk bersenang-senang terlebih dahulu. Hingga di suatu kesempatan Ruby menjelaskan kalau ia ingin dibaptis sebelum mereka berdua melangsungkan pernikahan. Mendengar hal itu, John pun tidak keberatan dan langsung mengiyahkan permintaan Ruby. Keesokan harinya memperlihatkan John yang mendatangi sahabatnya untuk memberitahu kalau 2 hari lagi ia akan menikah. Sahabatnya yang mendengar hal tersebut tentu sangat senang dan ia berjanji pasti datang ke acara pesta pernikahan John. Setelah itu, John pun pulang ke rumah sementara Ruby sedang mengambil gaun pernikahan. Namun setibanya di rumah, John dibuat kaget karena di sana sudah ada Elvis yang tengah menunggu. Kita tahu Elvis adalah seorang pengedar yang selama ini sering menjual barang haram kepada John dan juga Ruby. Kemudian Elvis mengatakan kalau ia mempunyai barang baru untuk John dan Ruby. John yang kesal, ia pun langsung mengancam Elvis dengan mengatakan kalau ia akan menghajarnya jika Elvis terus menawari lagi barang haram kepada dirinya atau Ruby. Lalu John pun segera mengusir Elvis dari rumahnya. Yeah, chill out once in a while, soldier.
Adegan berpindah kepada Ruby yang saat itu hendak pulang setelah ia mengambil gaun pernikahan. Hingga tak sengaja Ruby berpapasan dengan mobilnya Elvis yang baru saja pergi dari rumah John. Di sini Ruby langsung bertanya ada urusan apa Elvis menemui John. Elvis berbohong dengan mengatakan kalau John telah memesan barang baru kepada dirinya. Elvis juga mengatakan kalau Ruby jangan percaya kepada John sebab John sampai sekarang masih menjadi seorang pecandu. Mendengar hal itu, Ruby pun termakan tipu daya dari Elvis hingga Ruby merasa kecewa karena telah dibohongi oleh John calon suaminya sendiri. Sebelum berpisah, Elvis memberikan gratis sebuah barang baru kepada Ruby karena selama ini Ruby adalah konsumen terbaiknya. Ruby yang saat itu dalam perasaan kecewa kepada John, ia pun tanpa ragu menerima barang tersebut. Singkatnya memperlihatkan Ruby dan John yang sedang berada di rumah. Di sini John sempat merasa aneh dengan tingkah Ruby yang dari tadi terus cemberut padahal besok adalah hari pembaptisan Ruby dan lusa adalah hari pernikahan mereka. Ruby malah terus menutupi semua permasalahannya sambil mengatakan kalau ia baik-baik saja. Ruby juga mengatakan kalau ia sudah tidak sabar untuk dibaptis pada hari besok karena sebenarnya sudah lama Ruby menginginkan hal tersebut. Keesokan harinya saat John menghampiri Ruby di teras rumah, ternyata Ruby kini telah koit akibat overdosis. Seketika John langsung menangis sejadi-jadinya mengingat mereka yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Di sini John juga sadar kalau semua itu adalah ulah Elvis yang selalu menawari mereka barang haram. Setelah itu memperlihatkan John yang tetap membawa Ruby untuk melakukan pembaptisan mengingat hal itulah yang menjadi permintaan terakhir Ruby. Kemudian si pendeta menyarankan agar John juga ikut dibaptis. Namun John menjawab kalau ia tidak mau dibaptis sekarang karena ada beberapa dosa yang harus ia lakukan yaitu membantai Elvis dan para pengedar di kota ini. Kemudian John pulang ke rumah untuk mengambil persenjataan karena sekarang juga ia akan mendatangi kediaman Elvis. Terungkap fakta kalau John ini ternyata adalah mantan marinir pasukan khusus yang dulu pernah menyabat beberapa penghargaan. Namun di sini John tidak menemukan persenjataan yang ia cari dan John hanya menemukan alat penembak paku. Tanpa pikir panjang, John membawa alat penembak paku tersebut lalu pergi ke kediaman Elvis yang ada di tengah kota. Tak lama setelah John pergi, tiba-tiba datang Sheriff Jabal bersama anak buahnya. Rupanya si Sheriff sudah mendengar kematian Ruby dan ia tahu kalau John pasti akan membrutal dengan caranya sendiri. Sayangnya pada saat itu si Sheriff tidak menemukan John sebab John sudah lebih dulu pergi dari rumahnya. Singkat cerita, John sampai di rumah Elvis dan langsung mengetuk pintu. Lalu saat Elvis hendak memeriksa siapa yang datang, tiba-tiba I'm so sorry, Shelby. setelah Elvis terpojok, John menyuruh istri dan anak Elvis untuk segera pergi dari rumah ini. Kemudian John bertanya kenapa Elvis masih memberikan barang kepada Ruby. Elvis mengatakan kalau ia mempunyai target penjualan dari bosnya yang mana dalam sebulan ia harus mengedarkan 2 kilo kepada setiap pelanggan. Dan karena beberapa bulan ini cukup sepi pembeli, Elvis terpaksa merayu Ruby agar Ruby kembali menjadi pecandu. Setelah itu, John juga bertanya dari manakah barang tersebut Elvis dapatkan. Awalnya Elvis tidak mau memberitahu, namun karena John terus menyiksanya, pada akhirnya Elvis mengaku kalau barangnya ia dapat dari seorang bandar bernama Darius. Setelah Elvis mengatakan tempat tinggal Darius, John tanpa ragu langsung menghabisi Elvis. Kemudian John mengambil beberapa senjata milik Elvis lalu bergegas pergi dari tempat tersebut. Tak lama berselang, Sheriff Jabal datang ke rumah Elvis setelah istri Elvis menelepon polisi. Di sini si Sheriff dan anak buahnya akhirnya berhasil menemukan beberapa kilo barang yang siap diedarkan Elvis. Oh, come on, Sheriff. How long are we gonna be here? We all spend the rest of the night in interrogation room. Di sisi lain, John mendatangi sebuah hotel karena dari informasi yang diberikan Elvis, Darius tinggal di sana.
Ketika sudah di dalam, John langsung masuk dan menghajar tangan kanan Darius. Ini dia Darius yang selama ini memberi stok barang haram kepada Elpis. Lalu Darius bertanya apa yang John inginkan dan kenapa John mengacau di kediamannya. John menjawab kalau ia akan menghabisi semua pengedar yang ada di kota ini termasuk Darius. Mendengar hal itu, Darius menjelaskan kalau sebenarnya ia juga ingin berhenti dari bisnis tersebut, namun sayang bosnya Darius tidak mungkin membiarkan Darius berhenti. John lalu bertanya siapakah bos Darius. Belum sempat menjawab, tangan kanan Darius mengatakan kalau Darius tidak boleh membocorkan hal itu kepada John. Hingga John tanpa ragu menembak tempurung si tangan kanan Darius. Pada akhirnya Darius memberitahu kalau bosnya bernama Coyote yang sekarang tinggal di sebuah desa terpencil bersama para gangsternya. Darius juga mengatakan kalau John sebaiknya segera menghabisi Coyote sebelum Coyote yang menghabisi John. Setelah itu, John pun mengampuni Darius dan ia bergegas pergi dari tempat tersebut. Tak lama setelah John pergi, Sheriff Jabal dan satu anak buahnya mendapat kabar tentang kekacauan yang dibuat oleh John hingga mereka pun langsung tancap gas ke sana. Sesampainya di TKP, si Sheriff mencoba menginterogasi tangan kanan Darius di dalam ambulan. Si Sheriff bertanya di manakah orang yang telah menembak kakinya. Namun karena si tangan kanan tidak mau menjawab, si Sheriff pun langsung menyiksa si tangan kanan. Pada akhirnya si tangan kanan memberitahu kalau John pergi menuju ke markas Coyote yang berada di sebuah desa terpencil di ujung kota. Keesokan paginya memperlihatkan John yang baru saja sampai di dekat markas Coyote. Sebelum melakukan penyerangan, John memutuskan untuk memantau mereka terlebih dahulu. Lalu ini dia Coyote yang terlihat sedang menghabisi salah satu anak buahnya yang dianggap sebagai pengkhianat. Setelah itu di bawah markas mereka terlihat satu mobil yang hendak mengangkut barang untuk dikirimkan kepada para pengedar di kota ini. Hingga ketika mobil itu sampai di tengah hutan, ternyata John sudah ada di sana dan tanpa ragu menghabisi anak buah Coyote. Setelah itu John menaruh beberapa granat dan inilah yang terjadi. Ternyata John sekarang tidak sudi jika kotanya harus dikotori oleh barang haram. Setelah itu John diam-diam masuk ke area markas Coyote melalui jalan belakang. Lalu di suatu kesempatan John pun mulai membantai mereka satu persatu. Sampai di suatu waktu John mampu memojokkan Coyote. Namun saat akan menghabisinya, ternyata John sudah kehabisan peluru dan terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Coyote yang merasa tidak akan menang melawan John, ia pun segera mencoba kabur ke dalam hutan. Sementara itu, John yang tidak mau tinggal diam, ia pun mengambil senjata yang tergeletak lalu pergi mengejar Coyote. Tak lama kemudian, Sheriff Jabal dan satu anak buahnya baru saja sampai di sana. Si Sheriff sangat terkejut saat melihat puluhan anak buah Coyote yang sudah tergeletak. Adegan kembali ke John dan Coyote yang masih terus kejar-kejaran di dalam hutan. Setelah beberapa jam menyusuri hutan, Coyote mencoba menghubungi bos besarnya yang selama ini bekerja sama dengan Coyote. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba John segera merampas ponsel Coyote dan ia sangat terkejut karena si bos besar atau dalang dari semua peredaran di kota ini merupakan orang yang ia kenal. Lalu saat John akan menghabisi Coyote, si Sheriff muncul sambil menodongkan senjata. Di sini si Sheriff meminta John untuk tidak menghabisi Coyote dan Coyote biar dia yang menanganinya. Ketika John sudah mulai luluh, tiba-tiba datang satu anak buah Coyote yang langsung menembak anak buah si Sheriff. Beruntung John langsung menghabisinya dan untuk Coyote terpaksa si Sheriff tembak karena dia juga mencoba melawan. Kemudian John dan si Sheriff membawa anak buah si Sheriff keluar dari hutan, hingga mereka bertemu dengan salah satu warga yang kebetulan melintas. John pun segera meminta tolong kepada orang tersebut agar mau membawa anak buah si Sheriff ke rumah sakit.
Di sini si Sheriff ikut mengantar anak buahnya ke rumah sakit, sementara John sendiri akan mendatangi dalang dari semua peredaran di kota ini. Singkat cerita, akhirnya John bertemu dengan bosnya Coyote atau dalang dari semua peredaran di kota tersebut. Ternyata orang itu adalah Peter yang merupakan pamannya Ruby. John sangat tidak menyangka kalau Peter yang dianggapnya sebagai orang baik dan religius merupakan bandar terbesar. Kemudian Peter mengatakan kalau semua itu ia lakukan tak lain untuk menghidupi anggota keluarga Ruby. Lalu di suatu kesempatan Peter diam-diam mengambil senjata dan menembak John, kemudian terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Dengan mudah John memojokkan Peter lalu memasukkan barang haram ke tubuh Peter agar Peter merasakan apa yang dirasakan oleh Ruby calon istrinya. Setelah Peter dihabisi, John pun mendatangi si pendeta karena sekarang John ingin dibaptis di sungai yang sama seperti Ruby. John merasa kalau setelah ini ia tidak akan membrutal lagi dan benar-benar akan insaf. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jauhi barang haram karena efeknya sungguh sangat mengerikan. Jangan pernah sekali-kali mencoba karena kalau sudah candu kalian akan menyesal seumur hidup. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.